kesempatan yang sangat indah di sore hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur karena kasih setianya sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala dan sama-sama kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur kepada Engkau oleh karena lawatan dan kasih setiamu yang sungguh luar biasa, sehingga sore ini Tuhan kami boleh menikmati suasana yang luar biasa karena pertolongan Tuhan yang sungguh indah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan masuk di dalam hadirat-Mu, kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Inilah satu rasa ungkapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu karena pertolongan-Mu itu indah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa hati kami di dalam sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada saat sore hari ini dengan pengucapan syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, saat ini bersukacita. Kita harus bersukacita dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena karya Allah itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama bersukacita, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau matur nuwun sama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan pujian matur nuwun Gusti.
kerjakan itu baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita akan datang kepada Allah. Mari kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena saat ini adalah saat yang indah. Ketika kita datang masuk di dalam penyembahan kita, dan kita tahu Allah bekerja di dalam pribadi kita masing-masing. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat ini, saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan
kita mau siapkan hati kita. Biarlah firman Allah menggugah kita, menguatkan kita, membalut kita ketika kita mengalami penderitaan. Kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
mau belajar firman, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom dari kingdom Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada tempat ini. Mungkin sudah melihat saya punya seragam yang baru berbeda ya. Ini memperkenalkan saja bahwa di Jateng DIY ada Lembaga Bantuan Hukum Gereja Betel Indonesia. Kebetulan sekretariatnya ada di Jogja, yaitu baik ketua maupun sekretarisnya ada di Jogja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan hari ini belajar firman Tuhan, masih berjalan di dalam iman dengan tema Paulus dan Barnabas. Kita membaca kisah para rasul 9 ayat 26 dan 27. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik di dalam nama Yesus. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Barnabas adalah tokoh yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam terbentuknya perjanjian baru. Bukan hanya sekedar perjanjian baru, tetapi dia punya peran yang besar terhadap terbentuknya gereja Tuhan, kekristenan, sampai dengan akhir zaman, sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, kita hanya mengenal tokoh-tokoh hebat, Paulus, kemudian mungkin Yohanes, Petrus, bahkan Yohanes Pembaptis, Yusuf saja yang jarang begitu dikenal kecuali pada waktu Natal. Maria yang dibanggakan juga. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada tokoh yang jarang sekali dimunculkan. Dia tidak setenar Saulus. Dia adalah Barnabas yang sebenarnya dia berada di belakang layar keberhasilan Paulus. Tanpa ada Barnabas, tidak ada Paulus sebenarnya yang kemudian sukses dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kalau kita belajar kepada Barnabas ini, sesungguhnya gereja Tuhan di akhir zaman sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki tipe pelayanan berjemaat seperti Barnabas ini. Nah, saudara, apa yang dimiliki oleh Barnabas? Yang pertama, dia sangat mengasihi Tuhan dan sangat mengasihi pekerjaan Tuhan. Saudara perhatikan di sini, nama Barnabas itu muncul di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37, ketika Alkitab mencatat nama aslinya itu Yusuf. Tetapi karena dia punya hal yang baik di dalam hidupnya, dia memberikan, mengorbankan, menjual hartanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan di Yerusalem pada waktu itu. Dia memberikan penghiburan kepada orang-orang yang ada, tim pelayan yang ada. Maka kemudian mereka mengganti nama, menyebutnya dengan nama Barnabas. Artinya apa? Anak penghiburan. Apakah korban Barnabas itu lebih besar dari Ananias? Belum tentu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa Rasul menyebut Barnabas dengan anak penghiburan? Karena ternyata Barnabas punya karakter dan kepribadian yang sangat menonjol dalam memberikan penghiburan kepada para rasul. Bukan hanya penghiburan, tetapi dia punya keteguhan kepada orang lain. Maka mereka memberi nama yang lain, julukan yang lain, yang artinya anak penghiburan. Nah, inilah yang dimiliki oleh Barnabas. Dengan latar belakang inilah, next, perhatikan di sini, kasih Barnabas kepada Tuhan tidak hanya dikatakan dengan mulutnya saja, tetapi dia membuktikan dengan perbuatan yang nyata. Alkitab mencatat di sini bagaimana dia menjual sebidang tanah tanpa banyak komentar, tanpa banyak janji, tanpa banyak dia perkatakan. Dia menjual tanah miliknya dan menyerahkan penjualan itu kepada rasul, bahkan menyebutnya di bawah kaki rasul, di depan kaki rasul. Untuk apa? Supaya pelayanan pekerjaan Tuhan menjadi lancar. Waktu itu rasul-rasul melayani bukan dengan seperti sekarang dengan kemudahan.
dengan banyak tantangan, nyawa tantangannya. Dia tidak mungkin lagi beraktivitas karena jemaat mula-mula baru saja. Tapi Barnabas mampu dan rela untuk mengasihi Tuhan, dibuktikan dengan memberikan apa yang dia punya kepada rasul-rasul supaya pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi prinsip Barnabas adalah bagaimana dia memiliki hidup yang bermanfaat, bukan hidup yang memanfaatkan. Ini yang harus kita alami di dalam kehidupan ini di akhir zaman. Berbeda dengan Ananias dan Safira, sama dia memberikannya, tetapi dia tidak memiliki hati yang tulus. Kenapa dia memberikan? Karena ingin melihat pengakuan yang sama seperti kepada Barnabas. Tetapi ternyata apa yang dialami oleh Ananias dan Safira berbeda. Kenapa? Karena dia bukan dengan ketulusan hati. Dia memotong apa yang dia jual, dia memberikannya kepada rasul-rasul tidak seperti apa yang dikatakannya. Makanya di sini disebutkan Barnabas bukan menipu rasul, tetapi menipu Roh Kudus. Dari mana Barnabas menipu Roh Kudus? Karena kan tubuh kita ini adalah bait Allah. Oh iya, Ananias dan Safira, dia menipu Allah. Ini menipunya dari mana? Toh yang lain tidak tahu, tapi dia lupa bahwa tubuh itu adalah bait Allah, di mana Roh Allah berdiam di dalam kehidupannya. Waktu dia berenengan dengan suaminya, mau mengorbankan miliknya, maka Roh Kudus sudah dengar. Waktu apa yang ada di dalam hati kita untuk melakukan yang terbaik, Roh Kudus sudah mencatatnya. Ketika orang berkata, gak ada orang, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita yang mendengar apa yang menjadi niat hatinya. Itulah makanya sama-sama memberikan, mungkin lebih besar pengorbanannya dibanding Barnabas, tetapi Ananias dan Safira dianggap menipu Roh Kudus, akhirnya akibatnya sangat fatal. Nah, ini yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Saudara perhatikan, jadi dengan demikian ternyata kasih kepada Tuhan itu harus disertai dengan kerelaan untuk memberi dengan hati yang tulus. Bukan hanya memberi materi, tetapi memberi waktu dengan tulus kepada Tuhan. Memberi suara yang terbaik, bukan yang terbaik seperti suaranya orang lain yang merdu, tapi yang terbaik yang bisa kita berikan, yang bisa kita persembahkan. Ketika kita datang beribadah ke tempat ini, yang baik yang ada di sini maupun yang menikmati live streaming, tujuannya apa? Menyenangkan Tuhan. Nah, kalau menyenangkan Tuhan berarti kita punya hati untuk memberikan yang terbaik, baik itu di tempat ini maupun di rumah. Kalau memberikan yang terbaik, maka fokusnya tentu Tuhan, bukan apa yang ada di sekelilingnya. Nah, saudara dikasih dalam, maka dia rindu memberikan yang terbaik. Itulah makanya ada istilah kita memberi, bisa memberi tanpa kasih, tetapi kita tidak mengasihi tanpa memberi. Mari kita belajar untuk introspeksi pada hari ini. Ketika saat kita memberi kepada Tuhan, apakah itu pemberian yang terbaik atau pemberian yang terbesar? Terbesar belum tentu terbaik. Tapi kalau kita memberi yang terbaik, bisa saja itu memberi dari semua yang dimiliki. Yesus memberikan contoh janda yang miskin itu. Pemberiannya lebih besar daripada orang-orang yang datang lebih dulu kepadanya, memasukkan persembahannya. Ternyata janda yang miskin, kata Tuhan, dia memberi lebih besar karena dia memberi dari semua yang dimiliki. Apa yang diberikan oleh seorang yang punya rumah, yang rumah sederhana tetapi menjadi terkenal? Karena dia memberikan tempatnya untuk Tuhan memberitakan kabar sukacita. Rumah yang besar, rumah yang sederhana itu tiba-tiba dipenuhi oleh orang banyak di situ. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan ternyata ketika orang lumpuh diturunkan dan menjadi sembuh, perkataan Yesus tidak berkata, bangunlah, angkat tilammu dan bereskan tempat yang bolong itu. Dia gak ngomong begitu. Adakah di Alkitab begitu? Bangun, angkat tilammu, tolong tuh bereskan yang bolongnya, kotornya. Tapi kata Tuhan, bangunlah, angkat tilammu dan pulang. Orang yang lumpuh itu pulang, membawa tilamnya. Yang menggotong juga ikut pulang. Yesus juga ikut pulang. Murid-muridnya juga ikut pelayanan ke tempat yang lain.
Yang ada di situ tinggal siapa? Yang punya rumah kan? Ditinggali dengan rumah yang berantakan habis dipakai ibadah. Makanannya habis, kursinya berantakan, tikarnya belum diberesin, lebih dari itu gentengnya bolong. Kalau kita jadi seperti itu, kira-kira begitu mereka pergi semua apa yang diucapkan? Tidak bertanggung jawab. Yesus gitu. Tapi Alkitab mencatat dia tidak mengeluh. Dan hebatnya itu sampai kapanpun cerita itu tetap akan dicatat. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ya kita belajar. Suatu kali Saul ketika dia ingin mempersembahkan, dan kata Tuhan semua harus dibunuh. Semua yang hidup termasuk binatang harus dimatikan. Tetapi Saul punya pikiran dengan logikanya. Domba-domba, kambing domba yang tambun itu tidak disembelih atau tidak dimusnahkan. Waktu Samuel datang lalu berkata, apakah semua sudah dikorbankan? Sudah. Lah itu bunyi apa? Saul bilang, iya, itu kami tahan memang untuk nanti dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena persembahan kepada Tuhan harus sapi yang tambun, yang gemuk, juga kemudian binatang yang tambun juga. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Saul pada waktu itu? Mari kita baca bersama-sama 2-3. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama ketika mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Bukan berarti korbannya yang tidak baik, tetapi niat hatinya yang akhirnya menjadi tidak tulus. Kenapa? Karena mungkin ada motivasi, dia memberikan yang terbaik. Padahal kata Tuhan, dengar-dengaran itu lebih baik dari korban bakaran. Nah, kita melihat sekarang kenapa Barnabas disebut menjadi anak penghiburan. Yang pertama, karena Barnabas berdiri teguh mendukung Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul tadi pasal 9, ketika mereka melihat kemudian Paulus itu kan sudah melayani di Damsyik, lalu ketika dia sudah mau kembali ke Yerusalem, Paulus tidak berdiri dengan murid-muridnya lebih dulu, dengan rasul-rasul, tetapi dia kepada masyarakat yang sudah mengenal Tuhan. Dan orang-orang itu kenal siapa Paulus ketika dia memberi izin untuk merajam Stefanus. Dia tahu betul bahwa Paulus itu menunggui pakaian-pakaian yang merajam Stefanus. Dia tahu betul bahwa Paulus memiliki lisensi untuk pergi ke Damsyik dan membunuh orang percaya, memenjarakan orang yang percaya, menganggap halal darah orang yang percaya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, tetapi ternyata ketika dia pergi ke Yerusalem, bukannya diterima dengan baik, tetapi akhirnya mereka ditolak di sana. Mereka bukan menolak kehadiran Paulus, tetapi mereka masih curiga. Jangan-jangan dia hanya bohong, jangan-jangan dia hanya menipu, jangan-jangan dia sedang melihat siapa saja yang hadir nanti dipegang semua. Dan saya mengalami bagaimana ditolak di tempat ibadah, ya bagaimana ketika saya mau berdoa pun maaf doanya sudah selesai tadi. Saya bilang saya mau berdoa sudah tadi 4:30. Kenapa? Karena mungkin wajahnya dicurigai mau doa atau mau bukan waktu awal pertobatan. Waktu masuk ke satu gereja semua orang melihat. Kenapa? Padahal ada istilah lebih baik mantan orang berdosa kan daripada mantan orang baik. Tetapi kenyataannya kalau ada orang jahat, mantan orang jahat datang beribadah, yang dilihat apanya coba? Masa lalunya. Orang langsung menghakimi, hati-hati loh, dia gini loh. Hati-hati loh, dia dulu seperti itu. Kalau ada orang yang mungkin perlakuannya jelek waktu lalu dia datang beribadah, apakah dia menyambut dengan baik? Kadang-kadang orang ngomongnya, kok dengaren? Orang mau beribadah dengan baik diucapin dengaren, kira-kira seneng gak? Malah jadi tersinggung. Boro-boro disambut, ayo duduknya di sini. Seringkali kita curiga, kita khawatir dengan orang itu, jangan-jangan ada maksud jahat.
Dan itu yang terjadi di Yerusalem waktu itu ketika Paulus hadir. Karena dia tahu betul betapa kejamnya Paulus. Nah, orang yang baru seperti Paulus itu pasti menghadapi bahaya. Bahayanya apa? Bahaya penolakan dari jemaat sendiri. Untuk itulah kenapa di kita ada asar, ada yang terima tamu, terima jemaat, terima keluarga kita, supaya betul-betul disambut, selalu kemudian dicarikan tempat duduk. Kalau memang belum ada tempatnya, supaya apa? Supaya seolah-olah tidak dikucilkan. Lebih baik lagi mungkin ketika ada yang datang ditanya rumahnya di mana. Ya. Saya di tempat lain ditanya, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di rumah. Nah, rumah Bapak di mana? Rumah saya ditinggal. Loh, saya ini nanya dengan sungguh-sungguh, saya juga jawab serius. Karena ibu tadi nanyanya, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di rumah. Nah, rumahnya di mana? Ditinggal. Ibu-ibu datang. Maksudnya Bapak alamatnya di mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau terlalu terus-terusan ditolak, terus-terus dicurigai, duduk tapi melihatnya ke sana, ya tenang ibadah enggak ya? Itu enggak serius banget lah, paling cuma bohong. Saya yakin Paulus tidak akan berlanjut. Kenapa? Dia benihnya akan lahir sebelum berkembang. Nah, dalam keadaan seperti itu, karakter Barnabas muncul di sini sebagai anak penghiburan. Ya, slide berikutnya itu. Anak penghiburan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika terjadi dengan penuh ketulusan, kemudian Barnabas sekuat tenaga berusaha meyakinkan. Makanya Barnabas tidak berbicara membawa Paulus itu datang kepada murid-muridnya yang menolak tadi, tetapi Barnabas membawa Saulus pergi ke rasul-rasul. Barnabas tidak ngerti kapan, belum tahu seperti apa proses pertobatannya. Barnabas tentu ngobrol dengan Paulus, cerita seperti apa pertobatannya, apa yang sudah dilakukan di sana. Dia berbicara dari hati ke hati. Jangan seperti tulisan saya, ketika saya bertemu Anda di jalan, maka di situ ada dua hati, ya kan? Yang saling bertemu dan berkata hati-hati di jalan. Ada dua hati. Saudara perhatian di sini. Dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan Paulus yang begitu dahsyat waktu namanya masih Saulus. Dan saudara perhatikan, dan sudah merupakan kewajiban seharusnya kalau ada yang bertobat itu diterima, namanya menjadi saudara seiman. Tapi mereka menolak, dan Barnabas menceritakan kepada rasul-rasul supaya menerima ini loh pertobatannya. Memang dia itu jahat, memang dia itu punya lisensi surat tugas, surat kewenangan, tetapi di jalan bertemu dengan Tuhan. Lalu cerita kenapa, oh di sana ada Ananias yang disuruh Tuhan. Ananias pun minggu yang lalu sudah kita belajar, awalnya protes kepada Tuhan. Harusnya orang begini mati sekalian Tuhan, tapi dia datang mendoakan. Dan waktu selesai terima Tuhan, Paulus kemudian pergi ke Damsyik yang tadinya mau menganiaya jemaat, tetapi dia di sana menyaksikan dan menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja di sana. Berkat Barnabas inilah maka kemudian Saulus diterima di depan para rasul dan menjadi rasul Paulus. Dan dengan demikian sebenarnya Barnabas berada di belakang keberhasilan Rasul Paulus. Nah, untuk itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Barnabas kalau kita belajar dari keberadaannya, dia mampu melihat orang lain dari sudut pandang firman Tuhan. Dia mampu melihat seseorang bukan dari penampilan jasmaninya, bukan dari cara dia tampilnya, tetapi dari sudut pandang firman Tuhan yang menyebutkan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa saja yang ada di dalam Tuhan, yang sudah lama bertobat, yang baru bertobat, yang menerima Yesus, kata firman Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapapun orangnya. Saya kadang sedih betapa banyak orang itu menyepelekan. Jangankan itu, kemarin saya ngobrol kadang-kadang di tingkat hamba-hamba Tuhan saja, perlakuannya itu berbeda.
Ada perbedaan pendeta besar, pendeta kecil, pendeta kota, pendeta desa. Bahkan kalau bertemu ditanya jemaatnya berapa. Saya sedih juga sebenarnya kalau ditanya mau pelayanan di sana jemaatnya berapa Pak. Kalau saya bilang jemaatnya 1000 kan bohong. Tapi kalau jemaatnya 20, nggak usah datang tuh pendeta, jemaatnya sedikit. Udah perhatikan di sini. Ada klasifikasi di situ. Saya dapat belajar dari almarhum Pak Ishak menyebutkan bahwa meskipun hanya 3-4 orang gembala yang punya jemaat hanya sekitar 5-10, tapi dia sudah punya orang yang mendengar kesaksian dia, paling tidak kesaksiannya bisa teruji. Saudara dikasih di dalam Tuhan, banyak anak Tuhan sukar menerima realita ini. Itulah makanya banyak orang yang kecewa bukan dengan Tuhan, tapi kecewa dengan orang yang kemudian ketika dia mau bertobat, mau sungguh-sungguh menikmati perlakuan yang tidak baik dari saudara seiman, tapi dia judes Pak. Nah kalau dia judes, kitanya dong yang tidak judes. Dia jarang senyum Pak, ya kitanya dong yang tersenyum kepada dia. Bukankah firman Tuhan katakan, apa saja yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu lebih dulu kepada mereka. Kita dulu. Kemarin saya ngobrol, apa kok bisa dekat sama orang-orang? Ya saya dekat dengan orang yang kerjaannya di lapangan yang gak jelas. Dekat dengan mantan-mantan teroris, dekat dengan juga kemarin katakan paranormal, kok bisa dekat? Ya saya bilang saya bukan karena kenapa? Ketika kita tampil di masyarakat, kita tidak bisa lagi membawa atribut saya pendeta. Tapi bersyukur ketika besok Kamis akan ada aksi sosial, orang-orang yang di sana, paranormal yang di sana, tokoh ormas yang di sana, dia bilang, perkenalkan ini Abah. Kenapa? Dia pimpinan pendeta-pendeta di Yogyakarta. Saudara perhatikan, saya tidak berani mengungkapkan loh bahwa saya Kristen. Tetapi ternyata orang mengungkapkannya. Kenapa? Bukan karena kita hebat, tapi justru ketika kita mau merendahkan. Bukankah Tuhan katakan, kalau kamu ingin ditinggikan, kita harus berani merendahkan diri. Biarlah kiranya di akhir zaman ini Tuhan menambahkan tipe orang percaya yang seperti Barnabas di gereja kita, dimanapun kita berada. Jangan kemudian kita menjadi jaim, ya, sebab orang yang jaim itu biasanya tidak bisa menjaga perasaan. Saudara, yang kedua, Barnabas ini teguh mendukung jemaat Antiokhia. Ketika kita belajar di Kisah Para Rasul pasal 11 menceritakan bahwa jemaat Antiokhia itu terbentuk di situ. Mungkin orang yang lari dari Yerusalem ketika terjadi penganiayaan diaspora sampai ke Antiokhia. Dan ke Yerusalem mendengar, belum ada video call, tapi orang sudah menyampaikan ke Yerusalem bahwa di Antiokhia ada jemaat di sana. Ada jiwa yang bertobat di sana. Ada banyak orang percaya yang ada di sana. Berita itu sampai ke Yerusalem. Dan rasul-rasul di Yerusalem sepakat mengutus Barnabas untuk menjadi penilik jemaat, menengok jemaat, membangun jemaat yang ada di Antiokhia. Berapa waktu lamanya? Dari Yerusalem pergi ke Antiokhia, ratusan kilometer. Belum ada persembahan seperti sekarang. Belum ada seperti sekarang yang orang kadang proposal kayak sekarang. Walaupun kita tidak pernah bikin proposal. Informasinya, tapi Barnabas katakan begitu disuruh penilik jemaat di Antiokhia, yes, dia berangkat. Ketika saya diminta tolong untuk kemudian ke LP, berangkat tanggal besok hari Rebo, ya berangkat. Pokoknya ya dulu saja. Kenapa? Bagi saya pengen menggenapi firman Tuhan. Orang-orang yang terpenjara itu bukan hanya secara roh saja, secara jasmani dia terpenjara. Ada kesempatannya, ya saya akan ke sana. Begitu ya untuk ke sana itu, ternyata Tuhan juga siapkan dengan yang lain. Ada, Abah kapan ke LP? Besok Rebo. Oke deh, nanti saya snacknya. Ya. Kenapa? Karena dulu mantan dari situ. Lalu saya telepon lagi, ada kegiatan apa Desember selain Natal? Saya bilang saya mau ke LP. Apalagi yang dibutuhkan? Saya mau beli sabun dan odol buat mereka. Oke, besok saya transfer. Saudara perhatikan,
belum berangkat, Tuhan sudah siapkan. Diawali dengan berkata, "Ya, saya berangkat." Makanya ketika Januari nanti akan berangkat bersama-sama ke LP di Lampung, ke LP di Palembang, dan ke Jambi di penjara juga, plus suku Kubu anak dalam. Ketika saya dijadwalkan, ya saya akan berangkat. Saya tidak pernah berpikir mau dapat apa, tugasnya apa, tapi ternyata bersyukur ada kesempatan untuk memberikan seminar metode penginjilan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini satu hal yang kita luar biasa, bukan kesempatan. Andai saja saya terlalu banyak alasan, gak akan ada kesempatan memberikan berkal hamba-hamba Tuhan yang ada di 3 wilayah itu. Makanya kadang-kadang orang terlalu banyak pertimbangan untuk sesuatu yang baik. Kata Tuhan, perhatikan orang yang tulus, lihat pada orang yang jujur, maka pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, saudara perhatikan bagaimana Barnabas berdiri teguh mendukung jemaat. Akhirnya dia pergi ke Antiokhia dan dia tekun menasihati jemaat Antiokhia supaya setia kepada Tuhan. Jemaat mula-mula di sana pasti banyak tekanan, tapi Barnabas menguatkan di sana lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, bahkan 1 tahun ada di sana. Menguatkan yang ada di sana, sehingga membuat jemaat itu kemudian bertambah dengan jiwa-jiwa yang baru. Saudara perhatikan berikutnya, Barnabas berjerih lelah setelah di Antiokhia dia pergi ke Tarsus. Kenapa? Karena Paulus ada di Tarsus. Dia pikir dia harus pergi ke Yerusalem lagi dan akan membawa Paulus kemudian pergi ke Antiokhia untuk menjadikan Paulus memberikan pengajaran, memberikan kekuatan, iman, kesempatan untuk menguatkan jemaat itu dengan kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Saulus di situ. Dan yang hebat di sini adalah memberikan sepenuh waktu serta tenaga dan talentanya di sana tanpa mengharapkan apapun dari manusia. Kira-kira istrinya ikut gak ya? Kira-kira anaknya ikut gak ya? Dulu udah ada wesel belum ya? Belum ada dulu wesel. Posnya aja belum ada, ya kan? Adanya ontak. Dan yang luar biasa adalah ketika Barnabas ada di sana, dia dengan pengajarannya mengubah gaya hidup jemaat yang ada di Antiokhia sampai orang menyebut mereka Kristianus. Artinya pengikut Kristus, artinya Kristus kecil. Awalnya memang itu sebutan ledekan, tapi mereka bangga disebut ledekan itu. Dan sampai sekarang, untuk pertama kalilah kata firman Tuhan dikatakan pengikut Yesus disebut Kristen karena di Antiokhia. Dan itu terjadi tentu karena ada Barnabas yang mengajar di sana. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, betapa indahnya seperti Barnabas. Ada orang-orang yang datang memberikan kedamaian, membawa damai, membawa kebaikan. Kehadirannya menjadi jemaat yang wajib hukumnya. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar menyebutkan bahwa orang itu ada 5 macam keberadaannya di masyarakat. Yang pertama, orang yang hukumnya wajib. Artinya apa? Keberadaannya membuat orang lain senang, dan kepergiannya membuat orang lain merasa kehilangan. Yang kedua, orang kelompok orang sunnah. Keberadaannya membuat orang lain senang, tapi kepergiannya tidak membawa dampak apa-apa. Pergi ya sudah, tapi kalau ada senang, kenapa? Dia memberikan yang terbaik memang, tetapi dia punya kepentingan untuk dirinya. Yang ketiga, golongan orang makruh. Keberadaannya bikin masalah, kalau pergi gak apa-apa. Yang keempat, golongan orang hanam. Keberadaannya bikin masalah, kalau pergi meninggalkan masalah. Dan yang kelima, golongan orang mubah. Kiai Abdullah Gimnastiar, Hakim. Orang mubah itu antara ada dan tidak ada bedanya. Ono ya ora apa-apa, ora ono ya ora apa-apa. Pada baik dan orang kaya. Saudara perhatikan sini. Nah, itulah makanya gereja sangat membutuhkan orang-orang seperti Barnabas yang dengan penuh ketulusan hati mau menjadi tiang penopang bagi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Pak, saya nggak bisa apa-apa, tapi doa bisa. Pak, saya bisa berdoa dengan mulut, dalam hati juga kita bisa berdoa. Suatu kali hamba Tuhan sedang berkhotbah dan dia melihat malaikat Tuhan bawa
membawa mahkota. Senang banget dia. Itu satu, ada 3 malaikat. Yang terbesar pasti buat dia, yang nomor 2 pasti buat ini, yang nomor 3 pasti buat ini. Dan dia sangat kaget. Kenapa? Yang terbesar itu bukan diberikan kepada pengkhotbah, tetapi kepada orang yang duduk paling belakang, yang tidak pernah dihiraukan, tapi dia selalu datang paling awal. Dan dia datang paling awal, tertunduk terus. Ternyata pengkhotbah itu bisa khotbah dengan hebat oleh karena ada dukungan doa yang ada di belakang. Mungkin kita tidak dipuji, mungkin kita tidak dikenal, mungkin kita tidak tenar, tapi biarlah Tuhan yang menilai bahwa kita punya andil besar untuk kemudian pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Asal jangan dalam hati, coba tak tinggal, pasti tutup gereja gue, orang-orang aku kayak gitu. Itu yang bahaya. Tapi kalau kita dipakai di Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, orang tipe Barnabas ini dengan sukacita memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan talenta, memberikan hartanya. 1 tahun dia tinggalkan semua. Kadang-kadang dia jangankan 1 tahun, 1,5 jam plus perjalanan mungkin jadi 2,5 jam saja untuk hadir keberatan. Kita perhatikan di sini. Tujuannya apa? Supaya nama Yesus semakin dibesarkan dan dipermuliakan dengan melihat kehidupan kita. Nah, itulah Barnabas. Yang ketiga, saudara, apa yang dimiliki oleh Barnabas? Barnabas berdiri teguh mendukung Yohanes Markus. Siapa Markus? Penulis kitab Markus, ya. Tetapi kalau kita belajar dalam Alkitab, sebenarnya Markus itu adalah ponakan Barnabas. Jadi kalau dia menolong, ya wajarlah itu ponakannya. Tapi di sisi lain perhatikan, ternyata Markus itu adalah produk dari orang yang mencintai Tuhan. Kenapa? Karena rumah ibunya itu termasuk saudaranya Barnabas, dan rumahnya dipakai di situ untuk persekutuan. Jadi sejak dari mulai awal Markus itu sudah mengenal Tuhan. Bahkan dalam kitabnya disebutkan waktu Yesus ditangkap, dialah yang akan ditangkap, tetapi dia pergi dengan telanjang karena kainnya dipegang. Dia menceritakan tentang dirinya sendiri yang mengalami pengalaman pribadi. Sama seperti Yohanes ketika menulis anak yang dikasihinya atau murid yang dikasihinya bersandar di dadanya. Dia sedang menceritakan tentang dirinya, kedekatan dengan dirinya dengan Tuhan. Nah, saudara perhatikan, rumahnya dipakai persekutuan mula-mula. Jadi Markus ini dibesarkan dalam suasana pelayanan yang indah, sehingga membuat Yohanes Markus juga mencintai pelayanan. Ikut serta dalam tim pelayanan Barnabas dan Paulus, Kisah Para Rasul pasal 13. Tetapi sayang rupanya ia tidak tahan banting dan meninggalkan tim ketika berada di Pamfilia. Bagaimana reaksi kalau orang sudah pelayanan lalu pergi meninggalkan pelayanan? Bagaimana reaksinya ketika ada orang-orang yang rohani tetapi anaknya tidak rohani, keluarga tidak rohani? Banyak orang yang kemudian mengakhiri. 50 anak pendeta yang retret di Jakarta, ketika dalam dipanggil berlutut berdoa, siapa yang bangga menjadi anak pendeta? Ternyata 48 orang tidak angkat tangan. Kenapa tidak bangga jadi anak pendeta? Beban. Kenapa beban? Baik tidak pernah dipuji, salah sedikit anak pendeta kok kayak gitu. Padahal saya tidak pernah minta dilahirkan menjadi anak Tuhan, menjadi anak rohaniwan. Pengadilan begitu tinggi kepada orang-orang yang rohani. Sama kepada Markus ini awalnya. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Ketika kemudian Markus itu pergi, dia ingin terlibat lagi di dalam pelayanan, Paulus menolak dengan keras. Tidak baik bersama orang pelayanan dengan orang yang sudah lari dari pelayanan. Ponis langsung cut. Saudara perhatikan di sini, berapa banyak kita orang yang mau bangkit tetapi tidak bangkit karena diponisnya sekali. Sudah jatuh tertimpa tangga, ditibani kursi lagi, didudukin orang lagi. Gimana mau bangun? Saudara perhatikan di sini. Tapi Barnabas bersikeras untuk menolong Yohanes Markus, memberi kesempatan kedua.
Mungkin saja di sana dalam perselisihan, pantas saja kamu adalah umumnya. Barnabas tetap kekeh. Dan akhirnya Alkitab mencatat ada perselisihan yang tajam di antara kedua orang itu, yang bersahabat itu, Paulus dan Barnabas, yang akhirnya mereka harus terpecah. Paulus mengambil Silas dan Barnabas mengajak Yohanes Markus. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat di sini Barnabas memberikan kesempatan kedua kepada Yohanes Markus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebagai anak penghiburan, ya, di sini katakan Barnabas kemudian begitu luar biasa. Ketika Yohanes Markus ingin terlibat di dalam pelayanan di sini, dia ditolak. Dan kalau kita melihat di sini, Yohanes Markus menggunakan kesempatan yang kedua. Bahkan diberikan anugerah Tuhan kemudian untuk menulis Injil Markus. Kalau saja tadi Barnabas ikut sepakat dengan Paulus, tidak ada Injil Markus. Dan di kemudian hari Paulus harus mengakui dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, Paulus dengan bangga menyebutnya bahwa Yohanes Markus adalah orang yang sangat penting, kata Paulus, dan bawa juga Yohanes Markus sebab penting pelayanannya bagiku. Artinya apa? Sampai orang itu kemudian mengakui, ketika direndahkan, Yohanes Markus tidak dendam kepada Paulus dan akhirnya dia datang juga. Dia menerima itu menjadi pemacu untuk bangkit. Mungkin ada perlakuan yang tidak nyaman di tengah-tengah kita, di antara kita. Tapi ternyata Yohanes Markus tidak muntung, tidak pergi. Dia tetap kekeh di situ. Kenapa? Saya ingin membuktikan bahwa Tuhan panggil. Kalau istilah saya, kalau kita beriman itu jangan sampai merasa, tapi harus yakin. Kalau orang mau pelayanan jangan bilang saya merasa terpanggil. Jangan, harus yakin saya dipanggil. Kalau saya perasaan, ya kita hanya mainnya perasaan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi apabila kita mempelajari Alkitab, kita akan mempunyai kenyataan bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Petrus diberikan kesempatan kedua. Dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali, bahkan sampai sumpah. Tapi ketika dia melakukan pertobatan, Allah pakai luar biasa Petrus. Bahkan dia punya tekad yang hebat menurut sejarah. Ketika dia mau mati, dia mau mati disalibkan dengan salib terbalik. Sesuai dengan namanya, Barnabas adalah anak penghiburan. Jadi dia memberikan kesempatan kedua kepada Yohanes Markus yang akhirnya next menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara bayangkan, jika tidak ada Barnabas, maka tidak akan ada perjanjian baru yang jumlahnya lebih dari 50%. Perjanjian baru itu dari 27 kitab ada di dalam perjanjian baru. 14 kitab ditulis oleh Rasul Paulus, 1 kitab ditulis oleh Injil Markus. Yes, memang yang dikenal Paulus, ya memang yang dikenal Markus. Tetapi di balik 2 orang yang hebat itu ada Barnabas yang menjadi penopang, yang menjadi tokoh sentral bagaimana mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Dia tidak protes, namaku disebut, tidak, biar saja. Tetapi toh Alkitab mencatat Barnabas. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara dikasih dalam Tuhan, kiranya kita tahu bahwa kita juga dilimpahkan rahmatnya sehingga kita menjadi Barnabas yang asli juga ya di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita belajar juga memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup.
kepada Tuhan. Allah yang tidak pernah melihat masa lalu kita, keberadaan kita yang sudah dilalui, tapi Tuhan melihat kita ke depan. Biar serahkan hidup kita seperti Barnabas, seperti Paulus, seperti Yohanes, Markus, yang akhirnya dipakai oleh Tuhan. Kaum pria, wanita berdoa, sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Katakan untuk kemuliaan, Untuk kemuliaan, amin, namamu. Ku serahkan Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, amin, Yesus. ku serahkan Hidupku kepadamu. untuk kemuliaan namamu. Serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Haleluya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Mari sembah Dia, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada mungkin di antara kita yang masih merindukan pergumulan tentang orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, kita mau belajar menjadi seperti Barnabas, menjadi anak penghiburan yang tetap teguh membela kebenaran, dipakai menjadi alat Tuhan, memberikan kesempatan kedua. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kita berdoa bagi yang lain, mari kita belajar untuk melihat ke dalam hidup kita. Apakah kita yakin bahwa percaya bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu baik di dalam seluruh kehidupan kita? Mari kita ungkapkan dengan pujian syukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Pengakuan ini menjadi pengakuan kita sebelum kita berdoa kepada orang-orang yang membutuhkan topangan doa, yang membutuhkan perubahan di dalam hidupnya, yang hari ini mungkin merasa jatuh, merasa tidak berdaya, yang hari ini berada dalam kesulitan untuk diubahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Paulus yang keras diubahkan oleh Tuhan, Markus yang gagal dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, Bapa, Engkau baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu, amin, tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Dengan iman katakan, aku telah mengenal, aku telah mengenal, kami percaya Kasih karunia-Mu. amin. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Yesus, Engkau baik.
Yesus Tuhanku. bagi Yesus Tuhanku, Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. kami bersyukur buat firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami rindu kami dipakai Tuhan menjadi Barnabas di akhir zaman. Tuhan, kami mau berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi. Saya rindu setiap sidang jemaat hari ini mulai membuka hati kita untuk mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita belum menjangkaunya seperti Barnabas, tapi kita dengan iman berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan menjamah orang-orang yang kita kasihi, sehingga dia diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita berdoa bagi orang-orang yang mungkin merasa tertolak seperti Saulus. Kita dipakai Tuhan untuk menjadikan dia alat yang hebat di hadapan Tuhan. Mari saudara dikasih di dalam Tuhan, baik yang hari ini ada di tempat ini maupun yang menikmati live streaming. Saatnya kita angkat hati kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi. Saatnya kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi untuk mereka menikmati jamaah Tuhan. Haleluya, haleluya, jamaah Tuhan. Lawat mereka Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah bagi kami Tuhan, untuk kami mampu berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi. Kami rindu kami dipakai Tuhan, dan beban hati kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Apapun talenta yang Tuhan berikan, kami yakin tidak ada orang yang tidak punya potensi di hadapan Allah. Kami semua luar biasa di hadapan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi lingkungan kami, menjadi berkat bagi orang-orang yang kami kasihi, menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih, sehingga orang melihat perbuatan yang baik dari hidup kami dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami melakukan ini, firman-Mu digenapi, semua akan ditambahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami semua, berkati bangsa kami, berkati rencana Natal kami Tuhan. Baik itu acara, cuaca, dana, orang-orang yang akan hadir, keamanan Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah segalanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan semoga kami tinggalkan tempat ini. Terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, dan kembalikan berlipat kali ganda, baik itu kolektif tangan, persepuluhan, bahkan persembahan khusus buat dana Natal dan pembangunan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan kita bersama-sama, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, dan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan beri Engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang pertama yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati, kita beri korban persembahan. Terima kasih dalam Tuhan. Jangan lupa tanggal 21 kita akan Natalan, dan berilah persembahan Natal kita tidak terlalu banyak, dan kita juga berdoa buat laptop gereja yang kita akan doakan terus. Dan saya sedang mencetak buku yang nanti biarlah dengan buku itu kemudian dipakai Tuhan menjadi alat supaya ada dana buat membeli laptop gereja. Tuhan memberkati kita semua.